Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Sehat bersama Etawanesya. Tamu kita kali ini menurutku memiliki cerita yang sangat luar biasa ya. Dan menurutku memiliki banyak orang yang di luar sana tuh jarang tersorot ya. Ini dia tuh pekerja keras yang hidupnya berpindah-pindah, mengandalkan tenaga dan fisik di setiap harinya dan tidak punya kemewahan untuk istirahat di saat tubuhnya itu mulai memberi sinyal. Kenalin Pak Toto, usianya 44 tahun. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Etawanesia, Etawanesia untuk kesehatan Indonesia. Hari ini beliau akan cerita bagaimana tubuhnya itu pernah mulai memberi sinyal dan apa yang membuatnya tetap kuat. Selamat datang Pak Toto. Selamat datang. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi perjalanannya nggak cukup jauh ya Pak? Enggak sih, deket-deket aja. Iya. Pak Toto ini seorang mechanical dan engineering di suatu perusahaan ya Pak? Iya betul. Ya, mungkin boleh cerita ya Pak soal di sana tuh bagaimana gitu Pak? Dari vendor yang saya ikutin, Iya boleh. saya kan ikut vendor itu udah ada sih 15 tahun. Oh udah 15 tahunan Iya. ya Pak. Itu berpindah-pindah atau cuma di satu bidang aja Pak? Kalau saya kebetulan pindah lokasi, pindah Oke, bidang juga. Iya. oke. Jadi istilahnya kalau di situ tuh harus multi talenta. Mm-mm. Maksudnya ini bisa itu bisa gitu. Iya, Iya. oke. Udah pindah berapa kali itu Pak? Yang paling Bapak, terakhir kali nih, yang terakhir kali apa yang Bapak ingat? Kali-kali di kawasan industri modern sih. Oke. Di Serang tepatnya. Mm-mm. Itu lebih ke ini ya Pak, alat-alat yang perlu diperlukan oleh perusahaan tersebut gitu. Iya betul. Jadi Mm-mm. vendor saya tuh PT saya maksudnya Iya. menyaplai contoh si PT Pokpan butuh mesin A contoh. Mm-mm. Jadi si PT saya itu dia impor, bos saya itu impor dari Cina gitu. Ntar kan yang nyeting ya kita-kita juga orang-orang Indonesia. Oke. Gitu. Kayak Pak Toto sebagai engineering dan mechanical ini kan berpindah-pindah ya. Iya. Mungkin Bapak boleh cerita ya dari pindah-pindahnya itu dari mana aja Pak? Yang paling jauh dari mana Pak? Dari kemana itu? Paling jauh Flores. Iya. Flores. Sana lumayan sih ada hampir 3 bulan sih di sana sih. Oh, tiga Iya. bulan. Di sana mah enak orangnya. Heeh. Ramah, orangnya lebih ramah. Jadi pribumi sana kalau papasan di jalan tuh mereka nyapa duluan ke kita. Iya. Oke. Terus kalau hari Minggu tuh kan mayoritas mungkin non muslim ya. Mm-mm. Rame di jalan pada jalan kaki ke gereja itu. Rame. Mm-mm. Itu sekitar 3 bulan di sana ya Pak? Iya. 3 bulan. eh, ada nggak kesan yang dari sana Bapak dapetin selain orang-orangnya tuh ramah Pak? Paling cuaca lah, dingin, dingin banget sana. Oh, di sana Iya. dingin. Iya. Heeh. Karena masih itu sih hutan sih. Maksudnya buat lahannya masih kosong. Terus Mm-mm. kayu-kayu pohon-pohon yang gede tuh masih banyak gitu. Oke, aksesnya juga susah ya Pak? Apa mudah sekarang? Pas saya ke sana udah jalan untuk jalan udah aspalnya udah bagus. Iya, Mm-mm. udah halus gitu. Iya, cuma nggak. Cuma jauh, maksudnya kalau Oh, dari bandara itu jauh, terus ke mm-mm. pasar gitu jauh. Iya. Iya. Tapi padat penduduk nggak Pak di sana? Padat. Padat Iya. ya. Tapi nggak sepadat kayak metropolitan gitu, nggak Iya. kayak di sini lah gitu lah. Oh ya Pak Toto ini kan 15 tahun ya itu waktu nggak eh, sebentar. Iya. Jadi itu lumayan cukup lama ya Pak. 15 tahun itu ada nggak Pak pengalaman yang mungkin paling berkesan waktu Bapak kerja itu? Ya banyak. Maksudnya kalau diambil dari nilai positifnya, Mm-mm. kan di tempat saya kerja tuh di PT saya awalnya kan saya bukan elektrikal tuh Iya. awalnya. Heeh. Saya tuh orang ducting. Ducting tuh saluran tata udara nih, contoh ada
AC tapi bukan AC kecil, AC yang gede itu. Iya. Kita bikin saluran buat angin bisa dibagi-bagi di beberapa tempat itu, beberapa ruangan. Mm-mm. Terus pas ketika itu di kantor saya disuruh gambar gitu, gambar Oke. ductingnya. Terus sama si bos tuh dilihat gambar saya, Mm-mm. kok gambar kamu bagus, terus tulisan kamu juga bagus. Terus saya Iya. ditanya lulusan apa emang, STM jurusan apa, listrik pak gitu. Oh. Terus kamu besok nggak usah ikut ducting lagi, bantuin Korudi. Maksudnya dia tuh si Korudi itu kaum Cina maksudnya. Hmm. Dia tuh leader elektrik di PT saya. Terus maksudnya si bos itu saya suruh ikut dia Iya. belajar lagi. Jadi saya dipindah ke elektrik gitu. Oh Ya tapi iya. alhamdulillah dapat banyak ilmu sih. Gak Mm-mm. sedikit, banyak pokoknya. Jadi habis lulus sekolah tuh ilmunya kepake. Iya. Bahkan lebih banyak yang dapat dari Korudi itu. Mm-mm. Walaupun Berat. orangnya ngeselin Iya. kadang. Heeh. Iya. Berarti ini bosnya Pak Koko ini, Toto ini Ya. itu ya, melihat gambarnya Pak Koko yang Iya, bagus iya. gitu ya, Benar terus ya. tulisannya yang Iya, rajin, karena lulusan dari STM ya Pak. iya. Iya, terus setelah itu Bapak terjun ke dunia Elektrik elektrik. dengan perusahaan yang sama itu. Heeh. Makanya di situ kan di PT saya itu yang seperti tadi saya bilang kan multi talenta. Iya. Jadi satu orang itu kalau bisa jangan punya satu keahlian gitu loh. Mm-mm. Ya emang ada nilai positifnya buat kita, buat saya sendiri juga. Iya. Cuma kalau kembali ke kadang kalau kita ngeluh ke penghasilan gitu, masa satu Mm-mm. orang punya istilahnya dua atau tiga keahlian dengan gaji segitu. Oh, Oh gitu. iya. Ya kadang, ya kadang ngeluh sampai ke situ sih, tapi ya nggak apa-apa dijalanin aja sih. Iya. Karena ini ya Pak, job desk-nya yang terlalu banyak Iya dengan betul. gaji segitu gitu. Iya terus Mm. belum juga tekanan juga kan, tekanan dari si vendor maksudnya. Mm-mm. Iya. Terus untuk jam kerjanya di sana tuh gimana Pak? Jam kerja sih sesuai jam sih, Mm-mm. masuk jam 8 pulang jam 4. Terus di situ kan kita ada overtime juga gitu, kalau Iya. tanggal merah ya dihitung overtime juga gitu. Hmm. Oh kalau untuk absennya itu katanya tadi itu ya Pak, ada leader yang ngecek sendiri gitu. Jadi Iya, mau kondisi apapun itu harus tetap di lokasi ya Pak. iya. Nah kalau si leader itu kan sebenarnya kan yang namanya orang sih ya kan beda-beda, maksudnya ada yang ah ini kasihan gitu masukin Mm-mm. aja gitu, kadang enggak Iya. gitu. Jadi kalau pas apesnya kan kalau kayak saya pribadi ikut si leader itu pas kekoh Mm-mm. sama kalau nggak ada orangnya nggak usah di absen gitu. Ya Hmm. gitu kan pas pahitnya doang. Oke, itu full time atau ada shift-shiftnya Pak kalau kerja di sana? Nggak ada sih, full time Full harian time. biasa harian. Oh, ada jam kerjanya nggak Pak? Misal dari pagi sampai sore, sore sampai malam gitu. Enggak, kalau malam cuma kadang itu kan kalau kerjaan yang urgent doang. Oh, berarti kalau semisal malam-malam ada yang urgent, Bapak harus bangun dan Harus, pernah, saya pernah. mm, pernah jam Kemarin berapa itu? pun dulu pernah pas di Wonosari, Jogja. Oh iya Itu Jogja. kan trial mesin baru juga. Mm-mm. Jam 2 pun harus. Harus Pas bangun ya. kebetulan sih kita nggak dikontrakan. Memang satu itu pabrik ada mesnya. Jadi kan Mm-mm. deket. Iya. Tinggal istilahnya jalan ke belakang doang karena mesnya kan di depan. Mm-mm. Pabriknya di belakang tuh. Ya harus benerin. Nggak sekali dua kali. Oh Iya. iya. Yang lain udah Mm-mm. enak, masih enak-enak tidur Tidur. juga. Iya. Ya karena kan dituntut tanggung jawab sih. Iya. Berarti harus siap sedia di jam berapapun gitu ya, Iya. Pak. Kalau itu kan panggilannya pagi ya, jam 2-an, jam 1-an gitu. Ketika ada trouble atau kalau misal ada pemasangan aja, Pak. Iya. Ketika ada trouble gitu. Trouble kadang. Hmm, Kan itu selama kalau kalau saya kan sebenarnya lari ke proyek tuh. iya. Sebelum serah terima kan selama 3 bulan masih jadi tanggungan PT saya itu, istilahnya Hmm, masih garansi. mm-mm. Nah pas kebetulan kan 3 bulan itu kita masih di situ. Nah trouble itu kan kebetulan juga pegangan saya, maksudnya pekerjaan saya mau nggak Iya, mau kan harus
dikerjain hari itu juga, jam itu juga. Mm-mm. Iya, karena bapak ini di mekaniknya ya. Iya, Ada berapa itu Pak tim di kalau sama bapak sendiri gitu? banyak sih, cuma kan kadang saya ada cuma bawa 2 orang, 3 sama saya. Mm-mm, Kalau teman mm-mm. saya kan ada juga gitu. Iya. Itu dibagi-bagi sebenarnya Mm, kalau perusahaan saya, PT mm-mm. saya. Iya, dibagi-bagi ya Iya, Pak. jadi yang tukang, contohnya tukang las sendiri, Mm-mm. tukang pipa sendiri, terus Iya. tukang elektriknya sendiri. Kadang elektriknya di saya emang. Oke. Nah, kalau kebetulan ada lebih dari satu proyek, Mm-mm. kan saya bawa temen tuh, ya kebetulan teman keponakan sendiri, nanti saya dipisah gitu. Mm-mm. Kan repot kadang. Ya kadang kesel Iya. sendiri. Heeh. Udah klop ya sama Iya, ini, tapi pola sama yang lain gitu. Terus alatnya apa aja Pak? Kalau aku tahu sih blower gitu ya termasuknya atau gimana ya Pak? kadang kita nginstal blower juga, kadang. Bikin Mm-mm. panel listrik, Iya. panel-panel gede. Mm-mm. Kalau pemasangan blower itu juga di kandang yang besar ya Pak? Iya, ya kan buat ngisap udara kotor, maksudnya hawa kotor Mm-mm. yang bau-bau, hawa bau, Iya. biar angin sirkulasi doang itu. Mm-mm. Itu nanti dipisah-pisah sendiri Pak. Dari misalkan unggas ya, unggasnya tuh ayam ya Pak. Iya, Mm-mm. kebanyakan ayam sih. Oh di situ ayam Iya. ya. Kalau Bapak sendiri pernah di waktu usia berapa itu ayamnya Pak? Udah masih kecil kah atau udah Itu besar? dari telur Dari telur. kan, kalau kita secara umum aja sih, di sekeliling kita kan ada tuh peternak tuh, Mm. petani. Petani kan dia ngambil anak ayam yang kecil tuh, kalau di industri namanya kan DOC. Oh dewasa ya Ya, yang DOC kecil-kecil. itu kan diproduksi oleh satu PT, satu Mm-mm. perusahaan, ya perusahaan ternama di Indonesia. Kita semua kan udah tahu. Dia tuh kan dari telur, telur ditetesin, Mm-mm. terus kan keluarnya anak ayam itu yang namanya DOC. Nanti kan dijual ke para petani itu. Oh iya. Petaninya berarti yang udah besar-besar juga ya Pak? Iya, ya perorangan bisa nggak apa-apa Oh asal kuat bisa. modal. Mm-mm. Mm-mm. Kalau misal ini kan Bapak tadi bilang di mes ya? Iya, kalau pabrik kebanyakan ada mesnya. Ada mesnya, tapi pernah nggak Pak tertidur di lokasi kerja atau apa harus di situ stay gitu? Pernah nggak Pak? Pernah. Iya. Mm-mm. Kemarin juga kayak jam istirahat, karena itu mesin baru, Iya, kita nggak berani ninggal, karena kan maksudnya ninggal balik ke mes buat iya, makan tuh, ya harus mau nggak mau ditungguin pada jam mm, istirahat itu, kan iya, takut ada trouble lagi. mm. Berarti istirahatnya juga kadang nggak nentu ya Pak? Enggak, kalau yang urgent-urgent gitu enggak. Kalau yang Iya, istilahnya kerjaan sepele sih bisa iya. ditinggal ya. Kalau makannya gimana Pak? Makannya tuh dari perusahaannya atau Bapak sendiri? Sendiri. Oh Iya, sendiri. kita nyari sendiri. Mm-mm. Berarti di daerah situ ada warung gitu ya Pak? Banyak. Mm-mm. Ya warung-warung makan, warteg-warteg biasa. Iya, Sekarang kan nasi Padang juga banyak, kayak jamur. Itu yang jualan. Iya. iya. Bapak kan ini udah 15 tahun di Iya. engineering dan teknikal itu ya Pak. Iya. Bapak pernah nggak sih ngerasa keluhan yang eh, mungkin awalnya kerasa terus dibiarin lama-lama jadi lebih sakit gitu. Pernah nggak Pak ngerasain yang kayak gitu? Badannya udah mulai ngerasa capek atau ngerasa sinyal mulai ngasih sinyal kayak gitu Pak. Kayak ya capek-capek gitu loh Pak. Sering lah itu mah. Mm-mm. Iya. Kita kayak girl gitu kan, kadang dulu pas di ducting itu. Kejedit juga pernah saya mah. Kita tahu kejedit. Oh, tahu di bagian mana Pak? Ini Tangan, tulang ini apa, belikat apa namanya ya, lama belikat. ini sampai Mm. saya pijet kecil acap dulu, Oh, lama. oke. Itu Terus juga butuh pemulihan ya Pak. Itu hah? sampai kelihatan gak sihnya kayak besar atau enggak Pak? Kan biasanya bengkak Enggak, tuh. kalau buat istilahnya ngangkat gini tuh, ngangkat mandi aja, ngangkat gayung Iya. itu sakit, Oh, oh, nggak bisa. oh. Karena itu mirip saraf kejepit nggak sih Pak? Apa engsel gitu?
ya kayaknya saraf kejepit Saraf kayaknya. kejepit, karena itu angkat berat Pak awalnya. Iya, iya, angkat berat itu di atas. Mhm, Inilah ngasihin barang ke temen gitu. iya. Berarti gotongan kita cuma kan memang cuma orangnya kurang pas waktu itu kan maksain. Oh Iya. iya. Awalnya tuh cukup berat ya Pak? Berat itu lumayan lah, berat lah. Bukan cukup berat Iya. lagi. Iya. Berat sampai sininya juga terkilir ya Tapi Pak? udah lama sih, tapi Heeh. alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah ya Iya. Pak. Itu dulu. Mhm. Kalau sekarang ya yang kemarin yang yang Mhm. sebelum saya balik nih, Iya. itu ya ada kayak pernapasan gitu ada. Ya mungkin karena lingkungan kerja juga sih. Iya, karena lingkungannya juga ini ya Pak di peternakan juga Iya, gitu kan. Heeh. dia Itu hari-harinya hirup bau itu ya Pak? iya tuh ayam Iya. sama itu kayak obat-obatan kayak Mhm. formalin terus amoniak gitu. Iya. Zat-zat kimia itulah. Mhm. Kan kalau formalin kadang kebanyakan kita di penetasannya tuh. Mhm. Karena itu buat mensterilkan kamar-kamarnya yang buat netasin. Tapi kan pas dia si ruangan itu lagi disemprot formalin dan kebetulan kita ada pekerjaan di situ kan mata pedih itu. Pedih banget kalau Oh formalin. iya. Pedih. Heeh. Terus kalau amoniak tuh Mhm. baunya yang nggak enak Iya. sampai ke napas. Emang bau. Saya Mhm. ngalamin sendiri kemarin. Ya bukan saya doang, maksudnya ada rekan-rekan kerja yang lain ada. Iya. Sampai ada yang itu. Mhm. Iya Pak, aku juga pernah baca ya Pak. Kalau semisal itu yang kita cium di peternakan itu ternyata bukan cuma bau yang dari ya kotorannya lah, Oh tapi ada limbahnya iya, limbahnya kalau limbahnya saya jujur iya emang bau iya, banget tapi itu limbahnya. ada zat yang namanya amoniak. Dan itu tuh emang alami ya dari urin dan kotoran ternak itu ya Pak. Dia obat sih sebenarnya amoniak. Iya, Iya, zat itu kan iya. kayak ya itu juga bahaya buat tubuh ya Pak. Bahaya lah, bahaya banget itu. Mm-mm. Jika kita tiap Mungkin, hari nah menghirupnya itu kan gitu. kayak mungkin orang-orang kan nggak sadar itu. Betul. Walaupun pakai masker tembus, apalagi itu kan situ ada Mm-mm. tungku Iya, gede, ya memang buat ngeringin tai ayamnya, ya maaf iya. tai ayam dimasukin satu tungku tuh, nanti keluarnya kering kan tai ayam basah tuh, itu Mm-mm. kan tai ayamnya enggak cuma sedikit orang, pokoknya banyak itu, sehari bisa berpuluh-puluh mobil gede, Mm-mm. dia kan dipanasin biar keluarnya kering tuh, dia pakai batu bara. Oh, berarti awalnya basah itu ya? Basah lah. Ya Oh, kayak ayam yang siling kita itu. Basah pakai itu. kandi nggak Pak? Kayak itu sarung kandi gitu di situ. Kalau udah kering kan dia dijual. Produknya Oh, dijual. mm-mm. Kalau Berarti dikumpulin dulu jadi satu tuh kotorannya, iya, terus dikeringin. iya. Hmm, Pakai mobil dituang tuh. Tuang nanti mm-mm. kan pakai pompa air masuk ke yang buat gilingannya itu. Nah, gilingannya itu kan dipanasin pakai batu bara. Batu bara kan istilahnya kalau di sini mungkin masih ada kali yang pakai kayu bakar kali ya. Mm-mm. Kalau orang masak pakai kayu bakar kan asapnya kan kemana-mana. Iya, Kalau kayu bakar mending, mm-mm. asapnya enggak hitam pekat. Tapi Iya, kalau buat batu bara hitam pekat itu sebenarnya bahaya. Ya kemarin ada juga di mm-mm. tempat kerja saya itu. Iya. Nah, aku juga pernah baca nih ya Pak, kalau zat amoniak itu juga bisa mengganggu pernafasan ya. Iya, Terus tadi juga Bapak ceritakan matanya pedih ya, itu iya juga bisa formalin. jadi karena zat amoniak itu Pak. Itu Iya, sampai merah nggak Pak matanya gatel itu? paling saya Oh, gatel, gatel-gatel merah. aja gitu. Karena ya merah. Kan kalau kita pulang, intinya kalau kita keluar dari lokasi itu ya udah Mm-mm. enggak. Oh, berarti sesak Sama nafasnya? kayak itu kan saya kemarin ngontrak tuh. Oh ya. Kalau pulang ya udah enggak, hilang, saya dapatnya hilang. Oh, berarti sesak nafasnya itu ketika di tempat Di itu, lokasi, lingkungan itu iya, aja. betul, Oh, bener. sama mata pedih juga itu Bapak Iya, benar-benar ngerasain sendiri. iya. Oh. Terus gatel ya pedih gatel itu Iya, merah. iya, itu karena kan zat amoniaknya. Sebenarnya kalau semisal zat-zat biasa itu enggak, karena kan zat amoniak itu udah tercampur sama pakan ternak yang mengandung protein. Iya, Iya, benar-benar. gitu.
Dan itu perbedaannya kerasa banget ya, Pak. Kalau di lingkungan situ sesak nafas. Kerasa banget itu, Iya. benar kerasa banget. Hmm, Serius, bener. Saya kalau aja sampai pulang ngomong ke teman ya. pakai bahasa Jawa, Ah, Kim metu kang kene lega mbekane iki ah, 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 bener. ah. Oh Iya. iya. Terus yang ngeluh juga banyak teman-teman, kan kemarin sampai ada yang ya duluan maksudnya meninggal Oh ada. iya. Aku tadi juga dengar ya 7 orang Awalnya temannya Bapak. 7 ya, Ah, ah. yang dua udah nggak ada. Yang pertama tuh saya belum ke situ, yang Hmm, meninggal dulu. Kalau menurut saya nih, mm-mm. udara kotor atau bau kotor kan kehirup sih, tetap nempel di paru-paru, tetap nempel Iya di betul. organ kita, tetap nempel. Apalagi kalau setiap hari Debu menghirupnya. itu tetap nempel. Iya betul sih Pak. Oh ya Pak Toto, boleh ceritakan Pak, awal mula Bapak tuh kena sesak nafas dan meriang itu dari mana ya Pak? Dari yang terakhir proyek kemarin saya Mm-mm. itu yang garukin tai ayam itu kan panas tuh sama Mm-mm. bau itu walaupun kita udah kan Mm-mm. megang kayak cangkul tuh garukan, jadi kita sebenarnya dari itu keluar dari mesin itu kan panas si tai ayamnya, Mm-mm. kan kita garukin karena itu numpuk pakai pompa air, kalau nggak digarukin kan dia kan jadi kayak gunung, Mm-mm. jadi kan harus ditarik digarukin, itu udah sesak itu Iya, baunya. awal mulanya dari situ ya Pak. Iya, Mm-mm. Terus itu berdampak nggak sih Pak ke produktivitasnya kerjanya Bapak ke gitu? badan saya Iya, maksudnya. ke Iya, badannya Bapak. iya. Jadi itu kan larinya kayak ya ke meriang itu, nanti kayak ke batuk, pilek, terus nih tenggorok. Tenggorokannya. Gerok apa ya namanya ya? Gerok, Iya, gerok. Iya. ya gitu. Mm-mm. Meler, hidungnya meler. Iya. Iya, apalagi karena kan harus berpindah-pindah ya Pak dari eh, satu tempat ke tempat lain gitu pekerjaannya Bapak ya. Heeh. Mm-mm. Itu juga kan harus perlu adaptasi ya Pak tubuh. Iya, bener. Kan Iya. kalau pindah-pindah kan yang namanya cuaca kan nggak tentu juga. Mm-mm. Beda daerah kan beda juga. Iya. Bapak pernah ngerasain nggak yang kan ini nih berpindah-pindah ya secara cepat gitu, secara sering. Yang badan Bapak rasakan apa, Pak? Kan aku pernah baca nih, Pak, kalau semisal tubuh manusia itu memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan Iya. lingkungan. Sedangkan Bapak kan cepat banget nih pindah dari sini, Enggak, sini, sini. sebenarnya sih enggak, cuma kita nahan doang. Ya karena Eh, itu tanggung jawab. iya, Kalau situ benar nggak adaptasi itu nggak secepat itu, sehari 2 hari enggak sebenarnya. iya, Cuma kan kita karena tertuntut dan terbebani tanggung jawab, ya mau nggak mau dijalani dengan kondisi badan seperti apapun. iya, Gitu. karena kan harus beradaptasi dengan cuaca, kelembaban gitu. Itu mengganggu nggak, Pak, ke badan Bapak gitu? Mengganggu lah, ya pastinya Mm-mm. mengganggu. Contohnya apa Pak? Misalnya kalau semisal habis pindah-pindah tuh yang Bapak rasakan apa Pak? Capek, ya Mm-mm. pasti. Terus istirahat kurang tuh, Mm-mm. pegel juga ya. Paling kayak saya tuh dopingnya ya obat warung doang. Oh iya, apalagi jauh ya Pak dari eh, rumah sakit. Kalau misal tadi di Lombok ya Pak, itu kan Iya juga itu jauh, jauh. aksesnya juga mungkin susah. Awal mula Bapak kenal Etawanesa ini dari mana Pak? Istri kan, saya kan ada tuh keluhan, Ah, ya namanya kan pegel, terus capek gitu, terus kok kayak nggak ngenakin gitu badannya. mm-mm. Dari istri, saya Mm-mm. istirahat curhat ke istri tuh. Nah, kebetulan mertua saya pakai Oh minum. iya, Nah, mertua saya dari tetangga gitu, udah mm-mm. tua sih, dia tuh, mertua saya keluhan tulang, pengapuran tulang dulu. Oh Iya, pengapuran. Itu udah lama Pak pengapurannya? udah, orang udah nggak ada orangnya, tapi bukan karena sakit, Ah, ya ah. faktor usia gitu Iya kan. faktor usia. Jadi
Jadi dari istri Bapak nih, mungkin Bapak curhat-curhat ini ya Iya, yang kebetulan badannya. saya juga tulang juga sih, ada sih di Mm-mm. pinggang gitu, Iya. ada sih. Terus istrinya berinisiatif untuk membelikan ya susu Iya, Etawanesia ini. iya. Terus kan karena saya di luar kota tuh Mm-mm. dikirim, maksudnya dikirim lewat paket barangnya. Kan saya tahu nggak tahu belinya di mana. Cuma Hmm, tahunya saya dikirim suruh minum, minum. iya. Tapi istri Bapak nih, Masya Allah banget ya perhatian ke Bapak ya, karena Alhamdulillah. masih memperhatikan kesehatan Bapak juga. Mm-mm. Oh ya, Pak Toto, kita udah ngobrol lama ya. Kayaknya nggak Ya, afdol kalau kita nggak minum susu Etawanesia deh. Oh ya, Pak, ini udah datang. Silakan diminum, Pak. tuh ya. Habisin boleh? Boleh, boleh. Oke, jadi ini Etawanesia ya, Pak, yang sering dibelikan oleh istrinya Iya. gitu. Udah habis berapa box, Pak? Banyak ya? Tuh, saya dikirim ada berapa? 8 kali, 8 kali maksudnya. Kalau Hmm. masih di rumah mah nggak tahu saya. Oke, menurut Bapak ini gimana rasanya, Pak? Ya enak, seger. Mm-mm. Terus kan saya kan seringnya sih kalau malam minumnya. Iya, karena kalau malam juga ini lebih optimal sih, karena kan Oh, malam biasanya kita tidur ya, jadi paginya lebih fit. Susu Etawanesia ini ya Pak, itu mengandung susu kambing Eta premium dan ekstrak daun kelor ya Pak. Ini tuh bagus buat tulang sendi kayak tadi pengapuran di eh, mertua Bapak ya, iya. dan untuk nafas juga bagus ya Pak. Bapak sendiri nih merasakan manfaatnya tuh di box berapa Pak kalau boleh tahu? Tiga sih. Itu kan karena tiga itu yang ya bisa kan rame-rame. Iya. Kalau andaikan satu kotak di sendiri Mm. kan mungkin nggak sampai bawa ketiga Iya, mungkin. iya, karena kan Iya. kembali lagi kalau semisal kadang ya, kalau dari customer Etawanesia ini satu box udah ada yang merasakan manfaatnya, tapi kadang-kadang juga enggak, karena kan tergantung kondisi Dan tubuh oh ya, masing-masing ya karena Pak. mungkin saya kan belum separah mungkin ya, Iya, betul. mungkin Dan kita belum juga, terlambat lah istilahnya konsultasi ke istri. iya, Alhamdulillah dikasih tahu gitu. dan istri taunya dari tetangga. Iya, Ternyata banyak yang konsumsi Etawanesia ini ya Pak. di sana banyak katanya. Iya, Di karena, tempat istri saya maksudnya itu. iya Pak. Ya, bagus sih Pak buat tulang sendi, terus pernafasan gitu, buat jaga kesehatan tubuh juga bagus banget Pak. Karena kan susu tawon sini juga bisa dikonsumsi mulai dari usia 1 tahun ke atas. Kita juga ada paket rekomendasi sih Pak 3 box. Itu untuk membantu mengoptimalkan aja sih Pak. Kan tadi Vini juga bilang kalau 1 box kadang itu kita ada yang udah ngerasain manfaatnya dan ada yang belum. Nah, biar lebih optimal kadang-kadang kita rekomendasikannya di 3 box gitu. Oh ya Pak Toto, ini kan bentar lagi kita mau selesai ya Pak. Mungkin Bapak Toto ada pesan atau kesan untuk penonton di rumah sana. Ya kalau lebih spesifik sih ke yang se kayak saya lah, seprofesi istilahnya lah. Iya. Yang kayak kuli-kuli proyek itu kan kadang kita kan yang namanya kerja capek terus jauh dari keluarga, terus apa sih yang mau sakit di Mm-mm. perantauan kan kadang terangsa istilahnya loh, udah gak ada yang ngurusin, teman berangkat kerja kita di kontrakan atau di mes sendiri, lebih baik jaga kesehatan gitu aja. Iya, jaga kesehatan ya Pak. Ya, dari pola makan, pola istirahat, terus kan kayak kita juga butuh pelengkap lah kayak vitamin atau nutrisi juga tuh. Makanya Mm-mm. kalau bisa susu susu Etawanesia ini, kalau saya Mm-mm. pribadi sih alhamdulillah bisa ada perubahan ini, bisa di badan agak mendingan, enak, Iya. terus nafas juga nggak sesek sesek amat gitu kalau pas lagi Mm-mm. aktivitas kerja gitu. Iya. Gitu buat teman-teman, ini aja susu Etawanesia. Iya. Berarti perubahan yang paling Bapak rasakan itu di nafas yang lebih lega ya Pak? Iya, sama badannya enak gitu. Kan Mm-mm. saya minumnya kan sebelum tidur gitu. Iya, Iya, karena lebih optimal juga ya iya. sebelum tidur. Makan kadang sore sebenarnya udah minum juga sore. Maksudnya sore dalam arti kalau jam-jam 7 itu jam-jam nongkrong. Misalkan kalau orang-orang proyek kan Nongkrong gitu. iya sambil ngobrol sambil main HP kan, masa nggak ada
air Iya, gitu. iya betul. Nanti Etawa kalau mau mhm. tidur jam-jam 11 minum lagi. Oh iya. Iya, Aman sih Pak, karena kan iya. sehari juga bisa dikonsumsi 2 sampai 3 Oh, kali aman ya, gitu. ya. Aman. Ya betul banget Pak. Etawanesia ini bisa buat nutrisi ya, nutrisi harian gitu. Pelengkap nutrisi juga bisa buat daya tahan tubuh gitu. Buat yang badan-badannya meriang itu juga bisa banget Pak. Oke Pak Toto, terima kasih banyak ya karena udah meluangkan waktunya buat bercerita. Aku juga jadi tahu nih ternyata seperti itu ya kerja di Iya. proyek gitu. Nah, buat teman-teman di sana yang pengen tahu tentang susu Etawanesia ini bisa cek di deskripsi video ini ya. Saya Vindi, Saya Toto. kami pamit undur diri. Etawanesia